yang bisa sudah masak biasa ya, mereka. dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku tuh selanjutnya, belajar Teras UMKM gimana sih bersama cara Pro makeup 4 yang benar RRI dari Palembang. kepentingan aku tersebut, Kak. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana Bapak berada. Siang hari ini pukul 11 sampai dengan pukul 12 bersama dengan Cik Mita di teras UMKM Lokak Kita. Kira-kira apa dia Lokak Kita makan siang hari ini? Nah, pasti sudah mulai bingung ya, mulai scroll-scroll media sosial, terus juga di ojek online cari-cari makan, mungkin juga mencari rekomendasi melalui siaran ini. Mendengarkan siaran Cik Mita, mungkin siang ini Cik Mita ada rekomendasi? Tentu. Kalau di teras UMKM pastinya Cik Mita bakal ada rekomendasi untuk kamu, entah itu cemilan, makanan berat atau minuman. Hari ini Cik Mita bakal kasih kamu rekomendasi makan siang yang kenyang. Kalau kenyang tola dewek sudah pasti nasi ya. Tapi mencak biasa Cik Mita juga ingat ke bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui Pro 4 RRI Palembang di 88,4 FM dan juga melalui YouTube kita Pro 4 Palembang, serta bisa juga didengarkan melalui siaran di RRI Digital ya. Langsung bae tanpa basa-basi kita bakal ngobrol sama narasumber Cik Mita. Hari ini ada Cik Lili selaku owner dari Dapur Lili Palembang. Nah, kalau sudah ada dapur-dapurnya sudah tahu kan kamu ini masakan apa? Ya, sudah pasti ini nasi ya, nasi yang bisa kita jadikan rekomendasi untuk makan siang hari ini. Nah, langsung belah, gak usah ngobrol banyak-banyak. Cik Mita kenal ke Cik Lili dewek baik, kenalan sama dulur pendengar Pro 4 dari Palembang ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Cik Lili. Waalaikumsalam, Cik Mita. Waduh, nah kalau kamu penasaran dengan Cik Lili yang mana, dengar suaranya be, tontonlah di YouTube kita Pro 4 Palembang ya, biar kamu lihat secantik ini Cik Lili. Biar Masya kamu Allah, tabarakallah. pengen merasa kemasaan Cik Lili ya, karena Cik Lili ini owner dari Dapur Lili Palembang, spesialis nasi kotak Palembang. Nah, penasaran nih, Cik Mita juga penasaran. Kamu juga penasaran? Boleh nak nanyo di WhatsApp kita 089778848884 atau melalui telepon di 0711351656 ya. Jadi nanti kita langsung tanya jawab langsung sama Cik Lili. Tapi sebelum itu kita biarkan dulu Cik Lili kenalan sama dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Silakan Cik Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Pro 4 Palembang. Oke. Cik Lili. Perkenalkan. Perkenalkan. Iya, perkenalkan nama saya Lili. Saya owner dari Dapur Lili Palembang, spesialis nasi kotak Palembang. Oke. Jadi memang benar-benar Cik Lili ini owner dari Dapur Lili Palembang sesuai dengan nama Cik Lili ya. betul Nggak usah sekali. diragukan lagi. Jadi brand ini terinspirasi dari nama Cik Lili. Nama sendiri aja. Nama sendiri aja. Biasanya kan ada beberapa wong tuh cari nama hoki, tapi Cik Lili tidak perlu cari lagi karena lah hoki nama Cik Lili. Nah, kalau boleh tahu Cik Lili, ini kan tadi kita ngomongnya spesialis nasi kotak Palembang. Betul. Nah, kalau boleh tahu cerita sedikit Cik Lili, sudah dari kapan Cik Lili buka usaha Dapur Lili ini? Kalau untuk buka usaha kuliner itu saya rintis dari mulai kuliah. Dari awal kuliah sudah mulai merintis sedikit bisnis yang sesuai dengan passion kita sendiri. Nah, jadi dari kuliah, kemudian lepas kuliah kerja, tapi tetap bisnisnya tetap jalan karena kan manajemennya udah dibentuk gitu. Kemudian setelah resign dari kerjaan nyambung lagi ke kuliner lagi, maksudnya meneruskan lagi. Jadi memegang langsung lagi gitu.
Oke, berarti dari buat usaha sempat kerja, resign, pegang dewek lagi ya Iya, Jiwang Palembang tuh. mm-mm. Jadi kalau boleh tahu tahun berapa itu Cek Lili? Dari tahun 2010. 2010. Waduh, udah 2010. 16 tahun. Untuk kuliner yang pastinya dari 2010, tapi dari 2003 mulai 2003. merintisnya. Oke, dari 2003 kalau boleh cerita sedikit Cek Lili itu jualannya apa baik? Dulu kan kuliahnya di Universitas Sriwijaya yang di Indralaya, kemudian ngelihat peluang kuliner di situ, mulai ikut-ikutan jualan, mulai dari ikut franchise, terus sampai punya kantin di situ. Terus setelah itu mulai mengembangkan bisnis rumah makan beneran, maksudnya tuh catering gitu. Berarti sudah lumayan lama Cek Lili ya. Iya. Itulah kata Cek Lili, dia spesialis nasi kotak Palembang. Palembang. Berarti di sini kan konsumennya bukan cuman mahasiswa be, kalau di Betul. kampus tuh ya dosen juga, belum lagi wong luar. Berarti memang sudah ada jiwa bisnis ya. Iya. Jadi semua kalangan itu kita raup. Oke, bener tuh, bisa lihat peluang Yang Cek. mana aja yang berpeluang kita ambil. Oke. Selagi kita mampu untuk melakukannya. Oke, nah ngapo sih Cek Lili terpikir aku caknya buka usaha baik? Ada bibit-bibit usaha kah dari orang tua atau memang berani terjun be Cek Lili di usaha-usaha makanan ini? Awalnya cuman iseng. Iseng, kemudian kok enak megang duit gitu kan. Punya duit sendiri, mau beli apa-apa bisa gitu. Makanya jadi mulailah diseriusin gitu. Oke, berarti karena benar-benar awalnya coba-coba ternyata Coba-coba. duitnya enak nih. Bawa pegangnya agak banyak nih. Iya. Di saat itu kan Cek Lili bilang bahwasanya itu di zaman kuliah. Betul. Berarti lebih-lebih duit jajan tuh ya. Lumayan. Oke. Kalau dulu bisa beli motor sendirilah hasilnya Wow. itu zaman Oke. dulu ya. Hasil di zaman dulu sudah bisa beli motor sendiri. Motor sendiri. Itulah tadi terasa lemak duitnya ya. Makanya terpikir jadi setelah tamat kuliah bukalah usaha catering. Iya. Oke, dengan brand memang sudah Dapur Lili. Kalau brand dari dulu tuh gonta-ganti. Oh, oke. Dari ayam kepincut Bunda Lili, dari Lili Kitchen, pokoknya harus ada lilinya tapi tetap beda-beda itunya. Tapi ketika itu memang sudah sedari kuliah berusaha sendiri, beli motor, Iya, beli motor. sampai akhirnya ketika resign kerja coba didalemin lagi Dalemin usaha lagi. ini. Cek Lili. Oke, nah kalau di Dapur Lili sendiri ini kan sudah berjalan lama ya Cek Lili, maksudnya tuh sudah bertahun-tahun lah. Betul. Dan Cek Lili berani bilang bahwasanya spesialis nasi kotak Palembang. Betul. Kalau boleh tahu apa sih yang membedakan antara Dapur Lili dengan dapur-dapur lainnya? Mungkin Cek Lili ada merasa punya aku nih beda dari yang lain. Kalau boleh tahu apa itu perbedaannya? Iya, tentunya kan kalau kita berani terjun di usaha kuliner, otomatis kita udah punya taste yang menurut kita lebih oke lah dari kebanyakan gitu. Terus juga menu-menu yang kita tawarkan itu kita sesuaikan dengan budget si yang mau order. Misalnya mereka punya budget 10.000 nih, dapat apa Mbak gitu. Nah kita kasih nih menunya ini, variannya ini. Atau kalau mau yang produk lebih eksklusif, premium, kan kita tingkatannya ada yang ekonomis, premium dan eksklusif. Jadi yang punya budget berapa tinggal disesuaikan aja gitu. Wah. Untuk rasa walaupun kita kasih di produk ekonomis tetap rasa sama dengan yang eksklusif. Hanya saja bedanya untuk kemasan sama isian. Oke, benar. Mungkin berarti di sini mahasiswa yang ada kegiatan tuh bisa nian Betul ya, sekali. dengan Cek Lili. Cek kami ada duit 15.000, kira-kira lau apa lah ini. Iya. Bisa disesuai ke galo. Cek Lili dari ekonomi sampai memang mencaknya bukan mahasiswa baik. Betul. Kira-kira siapa be sih Cek Lili yang menjadi langganan tetap Dapur Lili kalau misalnya kantor kah, Iya. ada usaha atau gimana nih? Di kantor, di dinas pemerintahan, kantor swasta, semuanya tuh bisa order dan memang kita saat ini lagi
intensif setiap hari itu ada pengiriman untuk ke kantor-kantor, catering Oke, harian catering kantor. harian. Mm-mm. Jadi kalau kantornya kan pusing nih, suka makannya, cari makannya susah. Jadi mereka biasanya ada 10 atau 20 orang itu pesennya ke kita, jadi kita anter gitu. Jadi rata-rata untuk sekarang kita fokus di catering harian kantoran. Oke, Gitu. Dan ada tempatnya langsung untuk yang nggak mau catering, misalnya mau langsung, kita ada toko itu kantin sih lebih tepatnya, kita ada kantin di FKIP Unsur itu kita buka di situ. Itu sistemnya prasmanan. wow. Harga yang kita jual dari 3.000, sangat murah banget kan, harga mahasiswa dari 3.000 sampai yang paling mahal itu cuman harga di 20. Oke, berarti mahasiswa juga ke kantinnya Cek Lili Iya. ya. Apalagi bener loh, daripada bingung-bingung harus keluar cari makan, mereka ada tempatnya untuk Iya. prasmanan Cek Lili. Iya, prasmanan. Prasmanan. Lauk masakan rumahan. Wah, yang anak-anak ini loh, yang anak-anak kos kan, betul. rindu rumah, masakan mama. Iya itu benar. Banyak yang bilang seperti itu, masakannya kayak masakan mama di rumah katanya. Tapi memang yang kita jual memang seperti itu, khusus untuk yang prasmanan. Oke, Masakan rumahan, bukan yang restoran gimana tuh enggak. enggak ya. Jadi memang yang lauk rumahan, tapi kita kemas lebih ke apa ya, untuk Gen Z gitu kan. Iya, gitu. betul. Biar nggak bosen. Oke, berarti memang benar-benar merasakan ada masakan mama nih di, bener. di kuliah ya, di kampus Sambal ya. terasi. Nah, berarti memang beraneka macam dapur Lili ini, Cek. Nah, kalau lagi prasmanan, Cek, itu kan biasanya wong nih agak bingung ya. Kalau kita kan mencak mana kita kalau beli sebelah prasmanan tuh kan ada tulisan harga. Kalau di dapur Lili mereka puas nyomot-nyomot dulu baru hitung-hitungan atau cak Betul. mana, Cek Lili? Jadi untuk di kantin, yang di kantin FKIP Unsri yang di Jalan Ogan itu memang sistemnya prasmanan. Jadi yang kita hitung hanya lauknya aja. Untuk nasi, ada mie tumis, sayur, sambal, bahkan kerupuk pun sudah kita gratiskan. Mereka mau refill sepuasnya boleh, asalkan dihabiskan. Karena biar nggak mubazir kan, boleh kok ambil sepuasnya. Mereka mau ambil, Bu saya ambil banyak ya, kerupuknya silakan, yang penting habis ya gitu. Kan benar. sayang kalau nggak habis. Iya benar. Gitu. Jadi di dapur Lili sendiri kalian refill sepuasnya kalau datang langsung, tapi tetap dengan catatan harus habis, Cak Lili ya. Iya. Nggak mau bazir. Sebenarnya walaupun nggak habis, nggak kita cas, enggak, cuman sayang aja. Iya betul. Dan itu membantu untuk teman-teman yang kuliah jauh dari orang tua, duit jajan tipis di akhir bulan Ya, bisa datang ya. Berarti itu setiap hari kalau untuk Setiap di hari. kampus. Dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oke, ya karena Sabtu jarang ya, Cek Lili ya. Sabtu kampusnya kan Kampus tutup. tutup ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau banyak permintaan Sabtu buka, ya kita buka. Oh, oke. Jadi kalau ada kayak ada anak-anak lagi kegiatan ya, berarti iya. bisa juga. Oh, Bisa. ini ibu kantin yang bisa diajak nego. Nego harian, Bu. Besok kami rame, buka dong. Oke. Iya. Tapi di sini kan tadi kata Cek Lili juga catering harian kantor. Terus juga di kantin juga. Belum lagi pesanan-pesanan di luar catering dan anak-anak kampus. Berarti itu semua dikerjakan di dapur Lili. Dapur Lili. Berapa banyak kalau boleh tahu untuk pegawainya sekarang? Pegawai saat ini ada, untuk di dapur Lili sendiri ada 4, untuk di kantinnya sendiri ada 3. Oke, berarti Jadi totalnya berapa? 7 tujuh, ya? tujuh. Oke. 8 sama saya. Oh iya ya, Cek Lili juga melok masak. Tapi ini di sini kan kita nih Cek biasanya kalau beli lah skala banyak di kita tuh ya, kalau berubah-ubah rasa. Nah kalau di dapur Lili Dewe ini masih dengan pengawasan Cek Lili, atau tadi kan Cek Lili ngomong 8 sama Cek Lili yang masak. Berarti memang bener-bener ini Cek Lili yang meracik, Iya. kawan-kawan yang pegawai itu cuman kayak ngudek nyobain, nunggui, Cek itu. Ini masih resep asli dari dapur Lili, Cek Lili Dewe yang buat? Iya. Semua resep dan formula itu saya yang
racik, mereka jadi tinggal kayak sekedar goreng gitu, tinggal mencampur bumbu gitu, gitu aja sih. Berarti raso itu tidak bakal berubah ya? Cuman variannya yang selalu berubah setiap hari karena biar nggak bosen. Jadi misalnya hari ini ada sambal ikan, besok ada gulai ikan gitu. Oke, berarti di sini Cek Lili tadi kan ngomong catering harian kantor. Kalau dari kantor-kantor DBC itu biasanya Cek Lili ada request gak sih untuk lauk? Justru kita seneng kalau ada request. Kalau selama ini saya sendiri yang mikirin besok menunya apa ya. Oh iya. Setiap hari saya dalam selama catering saya belum ada untuk satu kantor ya, untuk satu kantor itu menunya belum ada yang sama setiap hari. Kebayangkan mikirkannya menu setiap hari itu harus beda setiap. Padahal sebenarnya nggak masalah buat mereka, cuman saya aja merasa tertantang gitu kan. Varian makanan di dunia ini kan banyak, masa nggak bisa buat sebanyak itu kan, maksudnya harus diulang-ulang lagi. Jadi saya terus berinovasi lah. Oke, jadi kalau ada request misalnya Cek Lili, Caknya besok kami nak ikan dibakar, Malah seneng malah banget, seneng ya. nggak pusing mikirinnya. Iya benar. Yang pusing tuh kalau misalnya catering kantor yang terserah Iya, aja nak lauk apa. Berarti memang seneng ya kalau Iya, ada iya. requestan tertentu Cek itu. Dan kalau Cek Mita boleh tahu Cek Lili, berapa porsi sih yang pasti keluar setiap harinya yang dimasak gitu? Kurang lebih Minimal 100 porsi. minimal 100 porsi. Wow. 100 porsi minimal. Itu dari jam berapa tuh bukanya, basaknya? Dari jam 4. Oh, jam 4 subuh. Bukan masaknya ya. Iya, Saya bangun jam 4. Jam 4 langsung buka kompor, enggak juga sih, harusnya sholat dulu ya kan, baru Untuk di kantin sendiri buka jam berapa berarti? kalau dari di kantin itu jam 7. Jam 7, sarapan sudah ada ya? Iya, memang ada. Kita jual gorengan juga di sana. Oh, oke. Gorengan, sarapan pagi, semuanya. Oke, jadi benar-benar ngenyangin mahasiswa ya, Iya, Cek pagi, Lili? siang, sore udah mantep aja di kantin. Iya loh, kenyang semua. loh, ada semua. Jadi mereka teman-teman tuh udah perlu cari-cari lagi. Berarti untuk catering ya di jam makan, Di jam makan. disiapkan. Tapi tetap masaknya dari pagi. Iya benar. Berarti memang benar-benar tidak usah keluar lagi lah ya. Iya. Jadi Enak sambil masak untuk cateringan, langsung nyambi masak untuk di kantinnya. Oke, jadi di kantin jalan, catering jalan, jalan. Cek. Nah, kalau bencana bulan-bulan Ramadan, Cek, sekarang kan banyak uruhan, Cek Lili terkenal juga FYP di media sosial tuh spesialis nasi kotak Lembang. Ini ada tambahan orderan enggak sih, Cek, kalau deket-deket Ya, Cek, sekarang tentu. ini? Untuk ruahan terutama minimal mereka bisa pesan 100 porsi kan untuk ruahan. Ya, itu tadi budgetnya kita sesuaikan. Oke. Untuk mendekati Ramadan sampai Ramadan itu paling membludak. Apalagi Ramadan mereka sering pesan untuk berbagi kan. Nah, gitu. Oke, berarti Dan memang kita juga memang ngisi untuk ke anak-anak panti asuhan. Memang ada donaturnya. Jadi buat yang mau ikutan donatur itu kita ada pegang panti asuhan, rumah tahfiz sih sebenarnya, rumah tahfiz penghafal Al-Quran. Jadi kita ngasih mereka untuk berbuka puasa anak-anak penghafal Al-Quran biar pahalanya makin berkah. Oke, Gitu. benar. Berarti di sini kalau lagi menjelang bulan Ramadan dan pastinya di bulan Ramadannya sendiri itu membludak, Cek, ya. Membludak justru, hampir setiap hari. Iya, kantin tutup, masih banyak tulah ya yang dimasak ya. Dan itu insya Allah tetap buka. Kalau puasa. Oh, iya sih. Ada yang enggak puasa Iya, kan? ada yang nggak masak kan. Justru kita nanti diprotes kenapa nggak buka. Oh iya benar. Karena Susah mereka cari makan. iya nanti. benar niat. Tapi Jadi, ditutup kok. Iya. Jadi tetap private jadi itu. private dining. Iya, kan? iya, betul. Makanya ketutup ya. Oke. Berarti kalau untuk Ramadan ini buka puasa, Cek, berbukber tuh pasti banyak ya. Iya, Nah, banyak. untuk bahan baku kan Cek Lili nih segalanya nih kalau kita jingok yo Cak sambel tadi pastinya harga cabai, ayam harga ayam. Kalau lagi ada kenaikan Cak sekarang ini Cek Lili menjelang Ramadan. Ada enggak sih perubahan harga dari dapur Lili dewek? Enggak perubahan harga. Cuman penurunan laba. Oh, oke. Berarti tipis ya dapatnya. Iya. Kita nggak ngurangin mutu, kualitas maupun harga, tapi biarin kita ngurangin laba aja. Ya karena memang ini kayak event tahunan ya. Iya. Tahun sekali harga naik. Betul. Tahun sekali Karena harga kecuali naik. memang kalau naik banget ya, Oh, naik iya. banget dan semua orang juga naikin ya, kita ikut naik. Iya benar. Oke, tapi sejauh ini dapur ini tetap menjadi pilihan ya karena memang itu tadi kata Cek Lili kalau naiknya tipis-tipis ada papol lah ya. Iya. Tapi untuk bahan baku sendiri Cek Lili masih belanja sendiri ke pasar atau sudah ada
ada yang datang nih untuk ayam, mungkin sayuran, nganter sendiri. Karena kan tadi Siap. bukanya masak jam 4 nih. Betul. Kapan lagi ke pasarnya ya? Iya. Itu ada yang antar Ada secara dong, via WA aja. Oh, oke, Mm-mm. sudah ada supplier ya, Iya, Cak Lili? supplier. Benar. Supplier ada harus ada beberapa biar ada apa? Info harga dari yang penjual 1, 2, 3. Jadi kita harus tahu, jangan hanya patokan cuma satu kan. Iya, Takutnya benar. nanti harga turun gak diturunin. Iya, gitu. benar-benar. Biasa kayak gitu. Oke, berarti dapur Lili ini bisa jadi pilihan kita di makan siang. Tapi orang-orang kayak Cek Mita misalnya pengen ke kantin, itu diperbolehkan kan? Boleh, boleh. Dari luar boleh, dari umum. Oke, Banyak kok nah. dari kan ada video yang FYP, jadi banyak dari ibu-ibu dari luar kan kelihatan tuh yang mana orang luar mana Orang dalam ya, anak-anak kampus ya. jadi kelihatan dan alhamdulillah boleh kok. Oke, nah jadi tidak perlu kamu bingung lagi, apalagi di jalan sekarang nih tetap buka kok kantinnya, ada yang jago ya. Jadi tetap bisa kamu makan siang di dapur Lili. Nah, nak bawa balik juga bisa, nak pesan untuk kantor ruahan bisa juga. Tapi kita bakal break dulu ya. Kita bakal break dulu Cek Lili, ada yang nak lewat karena kita bakal ngobrol banyak lagi tentang konsistensi Cek Lili di dapur Lili Palembang ini. Karena Cek Lili ini sudah lama nih usaha ini dan sudah banyak pelanggannya. Nah, kalau kamu jadi pelanggannya juga boleh ya. Kan kita spill akun media sosialnya biar kamu bisa lihat-lihat dulu. Terus juga bisa jengok TikToknya kan jadi galak nyorot lauk. Buat kamu ngiler. ngiler. Iya, buat kamu ngiler kan kalau jengok lauk makan siang tuh. Pela kalau Cek itu kayak kita balik lagi ya. Kalau nak nanya boleh nanya di live kita Pro 4 Palembang dan WhatsApp kita 089778848884. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Melati kuncup di sayang-sayang, setelah bekerja di pujaan, selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup dak bercukup sama galau tengah dua, uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup dak bercukup sama galau tengah dua, uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Yang bercukup dak bercukup sama galau tengah dua, uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Yang bercukup dak bercukup sama galau tengah dua,
Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si Covid. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang bener, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Wah, kosong pempekku. Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang Galo-Galo Ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Bulat tembem belah tengahnya, siapa yang jingok meler lidahnya, hitam pinggirnya, basah tengahnya, meremelek menikmatinya. Bisa kering, bisa berkuah, masuk piring pempek wadola. Tua muda tak jadi masalah, yang penting pacak goyang lidah. Pempek tunuy, pempek tunu, udang kecap cabe tengahnya, kelepek buntuy, hujan buntung, yang penting pasang gayanya. Tereret-teret-teret-teret, atereret-teret-torotot-teret, atoret-toteroret, atoret-totoreret, toret-totetet-toret-totet. Bulat tembem belah tengahnya, siapa yang jingok meler lidahnya, hitam pinggirnya, basah tengahnya, meremelek menikmatinya. Bisa kering, bisa berkuah, masuk piring pempek wadola. Tua muda tak jadi masalah, yang penting pacak goyang lidah. Hey, pempek tunuy, pempek tunu, udang kecap cabe tengahnya, kelepek buntuy, bujang buntung, yang penting pasang gayanya. Pempek tunuy, pempek tunu, udang kecap cabe tengahnya, kelepek buntuy, bujang buntung, yang penting pasang gayanya. Masih bersama kami di teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi kita bersama di teras UMKM dengan Cek Lili, owner dari Dapur Lili Palembang. Setelah tadi kita ngobrol tentang produk-produk yang dijual di Dapur Lili Palembang. Nah, mungkin di sini dulur-dulur juga bertanya nih, apa bae varian yang ada di Dapur Lili? Biasanya kan kebanyakan dapur-dapur atau kantin-kantin ini menjual masakan yang ya sesuai dengan ininya bae lah ya, makanan hari-hari, ayam goreng, kayak itu. Nah, kalau di Dapur Lili kan kata Cek Lili tadi dari pagi sudah buka ya. Iya, Nah, sampai betul. dengan sore. Nah, Sore. kalau boleh tahu Cek Lili, dari pagi itu apa bae sih yang tersedia di Dapur Lili untuk Iya. makanan-makanannya? Kalau dari pagi kita memang jual gorengan serba 1.000. Kemudian kita ada sarapan nasi goreng, mie tumis yang best seller itu nasi goreng sama mie tumis. Harganya cuman affordable banget, 10.000. Hanya 10.000. Sekenyangan gitu kan. Kemudian ada lenggang, pempek kapal selam, tekwan kuah merah, semuanya itu ada. Nah, nanti untuk makan siang ada nasi prasmanan, lauk masakan rumahan, banyak variannya, tapi setiap hari itu kita gonta-ganti menunya gitu, biar nggak bosan. Dari ayam, ikan, seafood, semuanya ada di sana. Oke. Berarti memang setiap hari ini akan ada perubahan menu, Iya. Cek Lili ya. Nah, kan kalau ada perubahan menu otomatis RAB-nya atau model ini akan berubah lagi. Iya. Cek tadi ada seafood juga, ada ayam, ada ikan. Ini kan harganya di pasar ini sering naik turun. Kalau harga di pasar lagi naik turun, ini mencak mana Cek Lili menyiasatinya? Kalau untuk varian itu memang selalu ada ayam, ikan, seafood. Yang kita variasiin itu adalah jenis makan, saus misalnya. Hari ini misalnya ikan bakar, besok ikan asam manis gitu. Variasinya tuh di itu aja sih, dirasa. Oke. Kalau untuk ikan-ikanannya tetap ikannya ya ada ikan sarden, ikan patin, ikan pisang-pisang, ikan nila gitu kan, seperti itu. Ayamnya sama, ayam ada hari ini dibakar, besok di asam manis, besok lagi di rica-rica gitu. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita sudah ngobrol juga harga-harga pasar naik. Misalnya kan menjelang bulan suci Ramadan ini pastinya harga di pasar ini bakal naik, Cek ya. Entah itu 1.000, 2.000, ayam naik, bumbu naik, Betul sekali. cabe bawang naik juga. Kata Cek Lili tadi kan kalau di Dapur Lili ada sambal terasi. Nah, masakan rumahannya. Nah, kalau harga-harga pasar lagi naik Cak sekarang, Cek Lili, menyambut bulan suci Ramadan, ada perubahan-perubahan harga enggak sih di Dapur Lili sendiri? Enggak ada. Nah, harga tetap sama, komposisi sama, kualitas sama, tapi kita mengalah di laba. Itu aja sih. Oke. Nah, berarti tadi Cek Lili juga sudah cerita bahwasannya ini catering harian kantor, terus juga anak-anak kampus, belum lagi pesanan, apalagi Ramadan, kantin tetap buka, catering untuk bukberan buka, belum lagi ada donatur-donatur yang setiap harinya akan meminta Dapur Lili mengirim makanan Ya. ke suatu tempat atau ke satu yayasan, seperti itu Cek Lili. Nah, kalau lagi Ramadan biasanya kan kita terhalang karena tidak bisa nyicipi Ya, rasa bener. tuh ya. Ada pernah tidak sih Cek Lili nerima komplain-komplain atau cek kurang asin, cek kurang manis, atau mungkin memang kayak sudah biasa masak ya sudah tinggal cemplung-cemplung sudah pas rasa ya, Cek Lili. Memang biasanya saya kalau masak itu minim menyicipi, karena oke. memang sudah pakai insting aja sih gitu. Biasanya seperti itu. Jadi makanya nggak terlalu masalah pada saat bulan puasa, karena memang kita itu udah tahu takaran gitu. Oke. Takarannya udah tahu. Instingnya sudah jalan Udah dewe ya? jalan, pakai plung gitu. Benar. Biasanya kan uang-uang tuh kalau puasa tuh terhalang karena udah bisa nyicipin bae. Tapi karena Cek Lili sudah dari tahun 2003 Cek Tiga. Lili ya, berkutat di hobinya ini, masak-masak jualan ini, jadi sudah instingnya jalan dewe, nyemplung ke secumput-secumput rasanya sudah pasti pas. Nah, ini kan Cek Lili tadi ngomong sudah dari 2003 Cek ya. Betul. Kuliah sambil jualan, franchise segala macem, akhirnya bekerja dan sampai dengan sekarang Cek Lili kembali fokus di Dapur Lili yang mana ini spesialis nasi kotak Palembang. Yes. Seharinya 100 porsi. Yes. Kalau tambah pesanan-pesanan lagi paling banyak berapa porsi sih Cek Lili?
kita pernah sampai 1000 porsi Wow. sehari. 1000 porsi Iya, sehari. tapi kan event, enggak setiap hari. Oke. Makanya minimal itu sehari itu bisa 100. Cuman kalau di Jumat, nah itu lebih dari 100 biasanya. Kamis, Jumat itu lebih dari 100. Oke, karena tadi ya ada yang Mm-mm. Jumat Ya, berkah, ada yang juga kirim-kirim buat teman-temannya seperti itu. Nah, berarti kan Cik Lili di sini seperti yang sudah kita sampaikan bahwasanya Cik Lili tidak pernah naik ke harga kalau memang harganya masih naik tipis-tipis Iya, baik. Berarti ini menjadi kesayangan anak-anak kampus nih. harusnya ya. Iya dong. Apalagi dari pagi serba 10 mie tumis, terus juga ada lenggang segala macam. Kenyang pagi-pagi kita dengan 10.000 di dapur Lili. Nah, kalau Cik Lili biasanya buat 100 porsi dengan metode insting cemplang-cemplung tadi ya. Ini Cik Lili pastinya kan akan berpikir nih, wah besok apalagi yang dibuat, apalagi yang dijual. Lebih senang lagi kalau ada yang request tadi kata Yeah. Cik Lili. Nah, kalau lagi mentok Cik Lili, mentok kira-kira biasa nak menu apa lagi? Dari mana Cik Lili biasanya dapat inspirasi untuk menu-menu makanan di dapur Lili? Medsos. Oke, medsos nomor 1 ya. Yes. Heeh. Medsos aja, mana yang lagi evening, mana lagi trending, kita coba formulanya, tapi kita variasikan sesuai dengan dapur Lili. Oke, dengan lidah Bang Palembang juga pastinya ya. Iya, betul. Oke, tapi tetap medsos nomor 1. Nah, Nomor 1. Cik Lili kan juga Cik Mita sering lihat FYP di aplikasi TikTok itu Cik Lili. Itu sendirikah yang memanajemen media sosialnya atau memang ada tim lain lagi nih Cik Lili untuk media sosial dapur Lili? Dari syuting, dari apa itu namanya? Editing? Editing. Sama suaranya ya dari kita sendiri. Oke, berarti di sini media sosial juga membantu Cik Lili Sangat ya. membantu. Setelah FYP kemarin Cik Lili banyak yang nonton. Masya Allah, tabarakallah. Ada perubahan enggak sih di penjualan Cik Lili? Banget. Langsung naik, yang untuk di kantin langsung naik 3 kali lipat. Wow, berarti banyak Alhamdulillah. Cak Uji kita tadi banyak uang luar yang datang ya. Bener. Alhamdulillah banget. Berarti dari sini bisa disimpulkan bahwasanya media sosial membantu enggak sih Cak Lili? Sangat, makanya kita apalagi generasi muda ya, mainannya kan medsos. Aduh, sayang banget kalau enggak dipakai untuk cari cuan ataupun mengembangkan kreativitas kita di media sosial. Sayang banget. Saya aja yang usia udah kepala 4 aja masih bermain di media sosial kan. Apalagi harusnya Gen Z. Iya dong, Gazi harus lebih ini lagi semangat Iya. lagi cari cuan melalui media sosial ya. Berarti ini dari semua konten-konten yang diposting di media sosialnya Dapur Lili Palembang ini Cik Lili sendiri ya? Bener. Bener-bener. Ini mimin juga nih. Jadi kalau kamu nanya Min hari ini lauk apa itu Cik Lili yang Cik balas. Lili langsung sambil di jalan Oh iya bener. Kalau misalnya nggak slow respon langsung bilang maaf saya lagi di jalan ya gitu Iya aja. benar. Berarti ini satu hal yang bisa dikatakan Cik Lili ini konsisten dari 2023, 2003 sampai 2026 hampir ya 23 tahun enggak sih betul. Cik ya Iya. di dunia ini. Ini hobi kah atau seperti apa nih Cik Lili? Hobi Seneng yang masak? menghasilkan ya. Seneng masak ya? Iya. Oke, dari seneng masak jadi buka Dapur Lili Palembang. Sejauh ini tanggapan dari keluarga seperti apa Cik Lili Sangat untuk mendukung. usaha? Sangat mendukung sekali. Sangat mendukung, terutama suami dan anak-anak mendukung sekali. Yang penting kan kitanya bahagia, happy menjalankannya gitu. Itu aja sih. Oke, jadi memang dukungan itu tetap menjadi pondasi ya. Iya. Karena dari situlah kita capek-capek tuh kalau ada dukungan dari anak tuh rasanya hilang capeknya. Betul sekali. Pacak masak sekian ratus porsi, kalau udah didukung oleh anak rasanya capeknya terasa. Iya. Jadi kalau misalnya anak ditanya, Bunda kerjanya apa? CEO Dapur Lili. Bener sih, bener gak salah karena Loh kok CEO ya? Iya kayak di Korea-Korea gitu kan. iya Film karena Korea. mamanya loh yang punya. Tanpa ada campur tangan orang lain, mamanya loh yang punya Dapur Lili ini. Oke, Cik Lili, kalau Cik Mita boleh tahu tadi kan sudah ngomong nih bahwasanya harga ekonomis, harga yang paling mahal juga ada. Kalau boleh tahu range harga tuh dari harga berapa sih Cik Lili untuk nasi kotak di Dapur Lili sendiri? Iya, nasi kotaknya dari harga 10.000 sampai dengan 35.000 gitu. 10 sampai 35.000. Iya, 10.000.
Kalau 35.000 itu identik lauknya apa, Cik? Wah, itu yang eksklusif banget itu. Kemasannya kotak, sendok sama itunya dibungkus. Oh, Terus oke. lauk-lauknya, sayur-sayurnya itu dikemas pakai tin wall. Jadi memang sebenarnya mahal di biaya kemasan. Iya, benar kalau kayak bento yang dibawa Cik Lili di hari ini di harga berapa, Cik Lili? 23.000 saja lengkap semuanya. Ada kerupuk, ada lauk, nasi, lauk pendamping, sayur, sambal, buah, lalap, kerupuk, dan sendok. Oke. Iya. Berarti yang paling sering dipesan di Dapur Lili kalau untuk catering yang mana, Cik Lili? Ini Yang seperti paket premium. Paket premium 23.000. 23.000. Sudah lengkap sayur, ado, terus juga kerupuk ado, nasi, lauk, sambal. Iya. Sendok pun kamu udah cari-cari lagi, sudah Iya. ada ya. Berarti benar-benar dari harga yang paling ekonomis, Cik Lili ya. Di Betul. harga tadi 10.000. 10.000. 10.000 kalau Cik Mita boleh tahu itu lauknya apa, Cik Lili? Kemasannya beda, itu Oh, pakai oke. serupum, tapi dia nggak lengkap, kayak dia nggak ada lauk pendamping, nggak ada kerupuk, nggak ada buah gitu. Jadi nasi dengan lauk pilihannya apa, terus ada sambal sama paling lalapan. Oke, Gitu. kayak ayam-ayam geprek Ya, kan ekonomis. Ekonomis benar 10.000 kalau kita untuk Jumat Berkah tuh cocok Cocok banget. Kita dengan misalnya kita nih keterbatasan nih kayak ada yang 100.000 pengen agak banyak bisa yang 10.000-an, Cik Lili. Iya. Bener loh, Bisa. bisa bagi-bagi. Nah, Cik Lili, sejauh ini apa sih yang paling menjadi tantangan Cik Lili dalam usaha Dapur Lili Palembang ini? Intinya kalau berbisnis itu harus siap pusing. Pusing is number one itu pasti. Pusing mikirin omset, pusing mikirin apa hari ini apa menunya. Terus terutama tuh karyawan. Oke. Nah, karyawan itu yang sering keluar masuk atau izin sakit ya kan, padahal kan udah settle gitu kan, tiba-tiba aduh izin, jadi mulai lagi dari nol, apalagi kalau yang resign gitu aja sih. Kalau untuk makanan sih kita yang penting harus berani bervariasi. Kemudian kita juga harus lihat di media sosial tuh apa sih yang trending gitu. Kalau misalnya kita bisa ikutin ya ikutin aja. Oke, Biar kita nggak ketinggalan zaman. benar kita gak ketinggalan zaman dan teman-teman yang cateringan juga gak bosen, Cik Iya Lili ya. benar, iya. Yang dari tadi dikeluhkan oleh Cik Lili, pusing setiap hari mikir lauk apa lagi besok. Saking biar gak berulang 2 kali tuh mikir lagi besok lauk apa Cik itu. betul. Nah Cik Lili tadi kan Mita juga jingok nih dari foto yang Cik Lili share sama Cik Mita, ada nasi merah. Nah iya, Oke, berarti selain nasi putih ada nasi merah, nasi uduk, nasi minyak, nasi biryani, nasi apa lagi ya? Ya nasi liwet, semuanya. Pokoknya nasi-nasi yang kamu mau bisa dah. oke. Berarti benar-benar Bisa. by request ya. Iya. Kamu mau harga misalnya Cek, aku mau yang premium 23.000. Tapi aku mau pakai nasi merah. Ya, nambah lagi tapi. Nambah lagi ya, Untuk tapi- dihitung nasinya aja. Oke, tapi benar-benar bisa sesuai kemauan Cek. Bisa banget. Enak nian ya Iya, berarti. harus. Jadi kalau kita kayak ada acara di kantor tuh pengennya nasi apa nih, nasi apa Iya. gitu kan. Bisa request di Dapur Lili Palembang. Wow, berarti itu pekerjaan lagi Cek. Biasanya bikin nasi putih galau ada requestan ya. Cek itu oke. Yang jelas kalau nasi-nasi yang berasa-rasa itu lebih banyak bumbu memang. Jadi harganya ada perbedaan harga Memang ada sedikit. perbedaan. Cuma 2.000 kok nambahnya. Oh, 23 ke 25 guys. Kebanding masak sendiri kan. Iya bener, kebanding masak sendiri harus beresin rumah, kumpulin keluarga, udah pesen Dapur Lili ya. Sudah masak ini pesen tukang urut. Iya capek loh, jadi mending kamu pilih pesen di Dapur Lili Palembang. Iya. Nah tapi Cek, biasanya uang nih kan pengennya acara keluarga, pengen beli di Dapur Lili, bisa gak sih Cek dalam kayak catering tuh kan ada tempat-tempatnya sama piringnya, Kayak sama sendok, prasmanan. kayak prasmanan. Bisa.
Wow. Apa yang nggak bisa di dapur Lili? Wow, oke. Jadi prasmanan pun juga digas. Bisa, ya. Tapi memang kita udah ada kerjasama dengan vendor untuk alat cateringnya. Oh, Jadi kita tetap oke. yang isi nasinya, lauknya. Mhm. Untuk yang meja atau tendanya kita ada vendor lagi. Atau kalau mau punya sendiri vendor silakan, nggak apa-apa. Nanti Oke. tinggal kita isi. Wow, jadi kamu tinggal telepon aja Telepon lah. Cek Lili kan, cek catering sekian ratus pasti digas tuh lah ya. Gas dong. Oh, anak muda Jangan nih nggak ya, gas. Nek. Jadi memang bener-bener kalau kamu pilihannya ada loh di dapur Lili. Nak sarapan pagi kamu bisa dateng, nak makan ala-ala anak mahasiswa juga bisa langsung ke kantin. Iya. Nak nasi kota ado, nak prasmanan ado, nak yang menu murah sampai mahal juga ada. Ada Wow, semua. mantap nih Aneh. Iya, sebenarnya yang paling bikin semangat ownernya Dapur Lili itu adalah bisa berbagi kebahagiaan dan bisa ngajak tetangga kanan kiri buat ikut serta gitu. Oke. Ikut serta di bisnis ini. Jadi semua bisa terbantu, kanan kiri tetangga bisa ikut nimbrung gitu Iya, kan. benar. Jadi happy lihat Iya. tetangga ada pekerjaan gitu kan. Orang-orang di sekitar kita ada ibaratnya buat jajan ya lumayan kan buat anak-anaknya. Ada penghasilan lah setiap hari. Itu sih sebenarnya yang bikin semangat kita tuh setiap hari. Mhm. Karena apalah sih owner sendiri kalau nggak bisa kalau nggak dengan orang-orang di sekitarnya yang bantuin kan nggak bisa jadi apa-apa juga. Iya betul, benar kata Cik Lili ya. Senengnya tuh happynya tuh bagi-bagi dengan Bagi-bagi, tetangga. nah, itu dia. Rezekinya juga dibagi. Benar. Kedepannya rezekinya nambah lancar lagi, nambah banyak pesanan, tetangga lebih happy lagi. Happy, iya kan. Oke, sejauh ini berarti yang kerja di rumah untuk masak itu tetangga. Tetangga, ya. Tetangga bukan teman gosip tapi teman berbisnis. Betul, daripada duduk-duduk sambil bergosip kan, lemak begawe, Begawe. balik dapat cuan, Cuan. terus juga ya pokoknya ada hasil lah ya, Iya. tidak gosip-gosip kosong. Adalah sambil masak gosip dikit. Dikit. Oke, berarti Cik Lili di sini benar-benar berbagi Benar. kebahagiaan ya, dengan ada juga tadi yang pesan katanya untuk disumbangkan, belum lagi ngajak tetangga, belum lagi pegawai. Di sini sudah menggerakkan perekonomian juga Cik Iya. Lili ya, alhamdulillah ya. Memang itulah dari hobi menjadi bisnis tuh memang kita sepenuh hati Cik Lili Iya, menjalaninya. betul. Oke, nah Cik Lili kan di sini sudah banyak, maksud kita tuh tanggungan lah ya, pegawai 7, belum lagi untuk diri dewek ya capek juga. Kalau Cik Lili harapannya untuk dapur Lili Palembang cak mana ke depannya? Ya harapannya nanti Dapur Lili Palembang ini bisa lebih banyak lagi pegawai. Amin. Intinya bisa menarik lagi lapangan pekerjaan. Siapa yang butuh pekerjaan, terutama tetangga-tetangga itu bisa ikut kan semuanya di Dapur Lili gitu. Oke. Sama bisa membantu mahasiswa untuk makan enak, murah dan kenyang. Mantap itu ya motonya Itu, Cik Lili. iya. Mahasiswa bisa makan kenyang, lemak, murah. Murah, Aduh, sehat, sehat. higienis ya. Iya benar pasti. Kalau itu. kita terkenal dengan kebersihan dan kehigienisannya. Oke, kalau untuk buka cabang apakah ada rencana Cik Lili? Kalau yang punya lapak bisa infoin lapak kosong. Lapak kosong. Kalau dulu kita takut lapak kosong diisi oleh es krim, sekarang kita takut lapak kosong diisi Cik Lili, kawan. Atau kantin-kantin kantor Iya. yang kosong? Iya, boleh ke sini infoin. Boleh ya. Itu juga membuka lapangan pekerjaan karena Cik Iya. Lili bakal suruh karyawan yang jago Cik Iya, Lili ya. Membantu loh pasti. Jadi kalau ada boleh diinfoin. Nah, kita ujungi ya. Kalau kamu nak pesen makanan mungkin bingung caknya menarik nih aneh obrolan kita nih karena tadi kalau yang kantin kan teman-teman sudah tahu nih harus kemana untuk makan secara langsung prasmanan ini tadi Cik Lili. Kalau yang lagi mendengarkan kita di siang hari ini Cik Lili ternyata pengen order hari ini juga nak makanan Cik Lili itu cak mana caranya Cik Lili? Kalau mau langsung ke dine in bisa langsung ke kantin FKIP Unsri di Jalan Ogan di sebelah SMA Sriwijaya Negara. Tapi kalau mau pesen untuk nasi kotaknya bisa via WA. Oke, ini media sosialnya? Media sosial bisa di TikToknya Dapur Lili Palembang, untuk IG-nya juga Dapur Lili Palembang, Facebooknya Lili Sulistiani, untuk WA-nya juga ada. Mudah.
Boleh Boleh ya? dong. Ini kan WA bisnis kan? Iya, iya. Takutnya WA pribadi nih. Nyampur-nyampur. Oke, silakan boleh Cek Lili. Iya, WA-nya boleh dicatat di 0852 6786 5354. Oke. Di ininya ada, di TikToknya ada. Terutama saya memang mainnya di TikTok, ngikutin anak Gen Z lah. Iya di TikTok. betul. Ibu-ibu yang acara-acaraan tadi kan sudah kita jabar ke Galuh bahwasanya bisa nasi kota, bisa prasmanan, bisa nak datang langsung juga ya. Kalau mahasiswa yang bukan budak Unsri tapi pengen nyoba makanan dapur Lili Palembang yang ujinya tadi sepuasan, kamu ngambil asa abes, boleh datang langsung tadi Iya, ya. boleh. Alamatnya tadi sudah disebutkan, Instagramnya juga ada tadi, TikToknya juga ada. Kalau nak jingok menu-menunya caknya bisa lewat TikTok ya, karena ada ikan, ayam, ada juga seafood, tadi cak ya, dan pastinya dengan harga yang murah meriah, banyak, higienis. Nah, kenyang. Nah, itu dia ngentaknya Nak kenyang. murah, nak lemak, nak banyak. Nah, di dapur Lili. Boleh ya. Jadi kamu tinggal datang bae, dan kalau kamu ketinggalan obrolan ini juga bisa ditonton siaran ulangnya. Kalau kamu tuh pikir kapan-kapan, nah Cek Mita pernah nih ngobrol sama salah satu owner jajanan makanan berat nih. Kamu cari-cari di YouTube kita masih ada, Cek Mita bakal simpen di teras UMKM bersama dengan owner dapur Lili Palembang. Jadi kapanpun kamu kepengen buka setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Tapi untuk cateringnya masih tetap jalan kan Sabtu sampai Minggu. Kalau kamu acara-acara nak ruahan boleh. Pokoknya konsultasikan semuanya sama Cek Lili. Ya, konsultasikan aja budget Anda. Oke, dengan budget yang minim tadi bisa, dengan yang mewah-mewah juga bisa ya. Untuk itu terima kasih Cek Lili sudah ngobrol sama Cek Mita panjang kali lebar dari 2003 sampai dengan sekarang 2026 usaha ini Cek Lili mantap nian. Dan juga untuk kamu mahasiswa yang pengen cicip, silahkan ke dapur Ibu Lili. Kalau di kantin caknya ibu kantin ya. Kalau dengan Cek Mita dia jadi Cek Lili. Pokoknya kamu cicipilah, yang pengen punya acara juga silahkan hubungi Cek Lili. Tadi nomornya sudah kita sebutkan, dijamin rasanya tadi karena sudah pengalaman, lama pengalaman ini ya, yalah mencak itu. Terima kasih Cek Lili ya sudah hadir ngobrol sama Cek Mita di Pro 4 RRI Palembang. Untuk dulur juga terima kasih yang sudah mendengarkan. Setelah ini kita bakal ada di hiburan dan informasi. Cek Mita ucap terima kasih dan sampai bertemu lagi di teras UMKM hari lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Kebiasaan